Jimmy man, be strong in the Lord. Oke, makasih. Saya pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan ya tentunya bahwa saya boleh hadir di sini karena berkatnya dan pertolongannya. Saya juga mengucap syukur kepada teman-teman di chapter Tomang. Maafkanlah saya bila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena banyak yang saya kenal, ada juga yang belum kenal. Pertama Pak Vincent dan juga Pak Hendra yang telah mengundang saya untuk siang ini boleh sharing. Saya datang bersama-sama dan teman saya Bro Taufik yang kebetulan udah di belakang sana. Welcome Bro Taufik. Kami dari ANZ ya. Kami hari ini datang, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Erwan Eli. Kalau nggak salah saya ada slide-nya ya Mas. Thank you. Istri saya namanya Vera, saya punya seorang istri saja, satu aja sudah cukup. Kemudian punya dua orang anak, Samuel dan Daniel, kedua-duanya telah selesai kuliah. Ya, saya puji Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saya juga mengucap syukur, saya boleh kenal Full Gospel ini tidak lama, yaitu ya pada saat mau masuk COVID, yaitu tahun 2021. Pada saat itu aktivitas tidak terlalu banyak, jadi saya bisa mengikuti, dan berapa bulan kemudian saya diberi kepercayaan saat itu hampir bersama nama Bro Taufik, yaitu sebagai RDD, yaitu wakil dari RDD di bagian doa dan fasting. Puji syukur pada Tuhan, teman-teman di ANZ, yaitu Pak Adam, Pak Vincent, dan kawan-kawan lainnya mempercayakan saya sebagai REVP, yaitu wakilnya Pak Adam, untuk mengkoordinir 4 pilar. Ya, segala sesuatu karena kemuliaan Tuhan. Oke, saya mau bersaksi atas pertolongan Tuhan yang diberikan kepada saya. Ini terjadi pada bulan Februari. Bisa tolong next? Yep. Ini adalah satu pernyataan yang saya selalu ingatkan lagi, saya selalu berbicara kepada hati saya dan pikiran saya. Tapi sebelumnya saya mau ucapkan juga kepada LOF, senang sekali kita Bapak Ibu bisa berkumpul bersama-sama. Oke, Allah kita maha besar, mulia, penuh kuasa. Amin ya teman-teman. Kata-kata ini selalu kalau kita hanya baca aja tidak akan berarti banyak. Tapi saya percaya saya hari ini dan teman-teman Bapak-Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita lihat ke belakang, itu sungguh banyak ya, pertolongan Tuhan kepada kita. Banyak yang Dia telah membantu kita sehingga kita boleh seperti apa hari ini. Ada satu ayat yang mau saya share, mestinya ada dua, yaitu di situ dikatakan, delight yourself in the Lord, ya, will give you the what's called desire if you in your heart, ya, bersukacitalah, ini lebih kurang terjemahannya, bersukacitalah di dalam Tuhan, Dia akan memberikan segala sesuatu yang Anda inginkan. Itulah sikap yang diinginkan Tuhan. Saudara-saudaraku, pada waktu itu di tanggal Februari, di tanggal 1 hari Kamis itu, saya tiba-tiba mata sebelah kiri saya, bisa tolong next? Ya, ini firman Tuhan yang kita akan pelajari bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kita semua. Pada saat itu, tanggal 1 Februari, hari Kamis yang itu, mata sebelah kiri saya tiba-tiba ada satu selaput yang jatuh, seperti layar gitu jatuh. Pada saat dia jatuh itu, penglihatan saya, vision saya menjadi terganggu. Ya, pada saat itu saya di tempat customer lagi mengunjungi, menawarkan barang-barang dagangan saya. Setelah itu saya kaget, kenapa mata sebelah kiri ini seperti ada titik-titik hitam. Kemudian itu menutupi vision saya. Hanya satu yang selalu saya ingat, ya, apalagi dalam kondisi seperti itu, kita berseru kepada Tuhan kita, ya. Di dalam doa, dalam hati saya berdoa, Tuhan, ini apa yang terjadi dalam mata kiri saya? Nggak ada tanda, nggak ada apa-apa, tiba-tiba kok seperti satu layar turun dan menutup vision saya. Terus saya berdoa, Tuhan tolonglah saya, semoga saya nyetir sendiri, semoga saya boleh pulang sampai ke rumah dengan selamat.
Puji Tuhan, perjalanan boleh saya lakukan walaupun mata kanannya membantu sehingga saya sampai di rumah. Di rumah tentunya orang pertama yang saya ceritakan tidak yang lain pasti LOF saya, yaitu istri saya. Terus saya katakan apa yang terjadi itu istri saya mengambil satu keputusan cepat. Dia langsung membuat booking dengan optometris untuk besoknya. Puji Tuhan besoknya saya dapat appointment. Tapi malam itu saya merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saya tutup mata kanan saya coba lihat dengan mata kiri, ternyata tidak bisa melihat apa-apa yang di belakang itu. Saya coba angkat tangan saya nggak bisa lihat apa itu, jari saya ada berapa gitu. Dan di dalam mata saya juga ada yang bintik merah, yaitu ada sel darah yang jatuh juga. Jadi malam itu berkecamuk perasaan saya. Saya hanya boleh berdoa kepada Tuhan, Tuhan apa yang terjadi dengan mata kiri ini Tuhan. Terus saya takut ya, karena ini kalau sampai terjadi sesuatu itu kan gimana ya, tinggal 50% gitu. Akhirnya malam itu Tuhan selalu menguatkan saya. Firman Tuhan yang pernah saya baca, yang saya pernah pelajari itu muncul, yaitu 1 Tesalonika. Ya, yaitu mengucap syukurlah senantiasa, tetaplah berdoa. Itu yang saya lakukan. Dan besok paginya dengan hati yang masih berkecamuk, saya sebetulnya mau langsung ke dokter mata yang spesialis, tapi saya ditolak karena jalurnya bukan seperti itu. Saya tetap harus lewat optometris, kemudian atau melalui dokter GP. Karena saya ditolak, maka saya langsung ke optometris, kayak saya udah dapat appointment. Di dalam pemeriksaan itu langsung saya dinyatakan ini masalah kamu ini besar. Kamu ini harus segera ke emergency. Maka waktu itu dengan anak saya Daniel, saya langsung dibawa ke rumah sakit di bagian Ice Hospital di Sydney. Langsung saya diperiksa. Saat itu saya diperiksa dari pagi itu sampai sore. Terus dari dokter setelah konsultasi sama kepala bagiannya, saya dinyatakan harus operasi langsung. Tapi saat itu persiapan tidak bisa dilakukan karena udah agak sore, maka saya disuruh pulang dulu. Wah, itu pertama kali di dalam pulangnya saya sempat menangis. Saya bilang, Tuhan kok sampai harus begitu? Kalau bisa pakai obat aja gitu. Tapi memang semua harus dilewati. Saya diberikan firman ini, Tuhan menguatkan saya. Jadi teman-teman, sebelum sesuatu kejadian, biasakanlah diri kita membaca firman. Tiap hari firman yang kita baca itu akan menguatkan kita semua. Saya mengucap syukur dengan Full Gospel ini, kita punya program Faith Come by Hearing. Tiap hari kita baca satu pasal. Jadi firman itu telah saya tampung banyak, udah ada di dalam bank rohani saya. Dan pada saat itu firman itu muncul, terus menguatkan saya. Mengucap syukurlah, ya karena itu yang diinginkan Tuhan. Saya tidak tahu kenapa, ya. Pada saat saya konsultasi sama dokter, saya tanya, ini kenapa ya dokter, kok bisa ya ini tiba-tiba mata sebelah kiri. Dokter itu hanya gampang berkata bahwa itu usia kamu. Bisa tolong next, makasih. Jadi dari konsultasi dokter itu adalah di bagian belakang mata saya itu ada yang disebutnya ini adalah retinal detachment. Yaitu ada bagian seperti jelly itu jatuh gitu. Dan jelly ini yang menempel, yang mendekatkan dengan bola mata dengan retina itu jatuh. Dan itu membawa sel darah. Jadi yang menyebabkan mata saya ada bintik merah atau darah yang titik-titik itu di mata saya. Dan ini waktu itu saya tanya kenapa ini bisa terjadi, mereka hanya mengatakan bahwa itu karena usia. Mereka tidak mengatakan kenapa, jadi ya mau nggak mau saya ikutin aja. Dan puji Tuhan, besoknya setelah puasa, karena setelah makan malam tidak boleh makan lagi, besok paginya saya langsung dipuasa. Puasa terus langsung saya jam 9.30 saya masuk ke meja operasi. Saat itu saya masih sadar semuanya walaupun saya hanya di bius lokal. Kembali lagi saya diingatkan Tuhan, mengucap syukurlah, karena itu yang dikehendaki Tuhan.
Ya, jadi saya tetap percaya, saya serahkan kepada Tuhan. Di tengah-tengah antara sadar atau tidak sadar, mata saya ditutup. Kemudian saya masih ingat dokter saling ngomong sama asistennya, tiba-tiba jam 11 saya udah di tempat tidur, sudah dibangunkan, ditanya nama, tanggal lahir, terus mau makan apa. Wah, puji Tuhan semua operasi itu berjalan baik. Ya, semua itu karena pertolongan Tuhan. Setelah saya dibawa ke meja itu, waktu itu saya diperiksa lagi. Ya, saya masih melihat di mata kiri saya ini. Waktu itu darahnya sudah nggak ada, cuma ada seperti gelembung air, ya masih ada di mata saya. Terus saya tanya dokter yang periksa, dibilang itu tidak apa-apa, karena sistem yang dipakai adalah sistem gas untuk menempel kembali yang jatuh itu. Saya mengucap syukur selama di rumah sakit, ya. Saya juga mengucap syukur dan saya banyak dibantu teman-teman dari Full Gospel mendoakan saya, Pak Adam dan teman-teman dari board, Pak Taufik dan juga teman-teman FGB dari gereja mendoakan saya dan pemulihannya itu saya mengucap syukur sangat cepat. Ya, saya hanya nginap 1 malam di rumah sakit, kemudian besok siangnya di hari Minggu saya sudah dililis. Bisa tolong nextnya? Makasih. Saudara-saudaraku, di tengah-tengah kondisi seperti itu, sebetulnya saya ada sedikit keluh kesah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa saya dapat kamarnya sendiri, saya mau istirahat. Tetapi permohonan saya tidak diterima, saya bersama 4 pasien lainnya di sana. Pada saat saya berbicara sama ini, hamba Tuhan saya, yaitu gembala saya, waktu itu gembala saya datang mendoakan saya. Saat kami berbincang-bincang dalam bahasa Indonesia, tiba-tiba tetangga kami itu rupanya orang misioner yang datang ke Indonesia, ke NTT, ternyata dia bisa mengerti bahasa Indonesia. Jadi kami ada dalam satu kamar, akhirnya kami saling mendukung, doa bersama-sama. Wah, itu saya sangat merasa semuanya karena rencana Tuhan. Kita memikirkan sesuatu yang lain, tapi Tuhan hanya mengatakan mengucap syukurlah, tetaplah berdoa, semuanya itu ada di tangan Tuhan. Ya, itu yang saya saksikan, segala puji hanya kepada Tuhan. Dan hari ini saya boleh datang ke sini, teman-teman, saya mewakili ANZ ya, chapter ANZ di bawah pimpinannya Pak Adam, bahwa ANZ hari ini ada karena ada tabur dan tuai dari teman-teman yang di chapter Tomang. Ya, kami mengucap syukur untuk teman-teman. Saya masih dikasih sejarah sedikit oleh Pak Jeffrey bahwa itu kalau dia tidak salah ingat sekitar 24 atau 26 tahun lalu ada airlift dari sini chapter Tomang. Di situ kalau nggak salah Pak Vincent ikut ya Pak. Ya, yang pertama kali datang ke Perth, ya, mulai dari Perth dengan Pak Gunawan, Pak Thomas Laswardi dan teman-teman. Pak Wilson juga, wah, mohon maaf sekali lagi ya, saya mungkin ada nama-nama terlewatkan, mohon maaf, tidak berarti saya melupakan, enggak, tapi memang semuanya saya ingin mengucap syukur, karena tabur dan tuai lah dari Tuhan, teman-teman di sini, maka ANZ chapter boleh seperti ada hari ini. Hari ini ada Pak Adam Teja sebagai regional presidennya, ya terus begitu giat, ya melayani baik di ANZ, maupun juga di Asia Pasifik. Kemudian juga ada Pak Vincent yang sebagai National Vice President kami yang terus membantu kami, mensupport kami, ya sehingga kami boleh seperti apa hari ini. Dan terakhir kami kemarin tanggal 8 sampai 9 lalu ada mengadakan Men's Camp dengan person in charge-nya Bro Taufik. Saya akan kasih kesempatan kepada Bro Taufik untuk share apa yang kita telah peroleh selama Men's Camp ini. Sekali lagi untuk teman-teman di sini, saya ucapkan terima kasih. Terus menabur, Anda akan tuai lebih banyak lagi. Mungkin bukan hanya Australia, mungkin nanti Anda bisa tuai lagi di Asia Pasifik, tentunya nanti ke ujung dunia. Ya, saya juga mengucap syukur hari ini ada Pak Agus Manta yang memimpin saya di dalam doa Getsemani, Pak. Dan juga ada Pak Unardi, mungkin ada teman-teman lain. Sekali lagi saya berterima kasih. Saya serahkan kepada Bro Taufik. Ya, terima kasih.